Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang disalahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi, Nasaihul Ibad, berpesan kepada kita, jangan sekali-kali melupakan nikmat Allah. Kufranun ni'mati luqmatu. Orang yang mengingkari nikmat Allah rendah derajatnya alias hina. Lewat mimbar ini yang berbahagia ini, semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah orang-orang yang beruntung di dunia kelak berbahagia di akhirat. Sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya saya sebagai berwasiat dalam takwa, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Imtithalul awamiri wajtinabud nawahi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sudah Jumat yang berbahagia, rangkaian peristiwa dari Isra Mi'raj ke Sya'ban lalu masuk ke Ramadan. Susunan bulan itu spontanitas, memang Allah punya kehendak. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita sebagai hambanya hanya bisa memetik dari rangkaian runtutan bulan itu, peristiwa demi peristiwa, dan kita memetik hikmah di sini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal beribadah. Sudah Jumat yang berbahagia, Isra Mi'raj disebut bulan Rajab membersihkan badan, bulan Sya'ban membersihkan hati, bulan Ramadan membersihkan ruh. Itu para ahli di sini orang yang tahfizul Quran, orang yang hafal hadis, nggak sembarangan. Quran 30 juz berikut tafsirnya hafal, 360.000 hadis berikut anpulan pun juga hafal. Orang-orang ini disebutnya mujtahid, tapi sayang kata mujtahid suka dipresentin sama orang-orang. Padahal mujtahid itu hafal Quran berikut tafsir, hafal hadis 360.000 hadis berikut anpulan. Maka orang inilah yang berhak berfatwa dan memberikan banyak wasiat kepada kita semua. Saya hanya sekedar ustaz menukil dari beberapa karya orang-orang besar. Sidang Jumat yang berbahagia, agar kita punya perhatian terhadap Ramadan, dua minggu lagi, apa yang harus kita persiapkan, dan agar kita punya perhatian khusus dengan Ramadan. Dalam waktu yang singkat ini, kisah orang di dalam kubur. Saya bukan menakut-nakuti, agar punya perhatian terhadap bulan Ramadan. Apa sih hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita, agar kita bisa mempersiapkan. Di dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah, sama seperti kitab Arba'in Nawawi, hadisnya unik, antik, sahih. Di situ dikisahkan doktil qabri, himpitan kubur.
ketika mayit mati ke kuburan, dibawa ke kubur, itu bumi menghimpit. Ada yang bergerak tanah dari kepala, dikumpulin tulang belulang manusia di kaki. Ada yang tulang belulang ngumpul di kepala, bergerak dari kaki menuju kepala. Ada yang dua-duanya dari kepala bergerak, dari kaki bergerak, jadi ngumpul di tengah-tengah. Ini hadis, tapi di lapangan bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya, tanya tukang gali kubur dan buktikan bahwa tulang belulang manusia memang ada 3 macam. Ada yang ngumpul di kepala, ada yang ngumpul di kaki, ada yang ngumpul di tengah-tengah. Menurut hadis namanya itu doktil qabri. Tidak ada yang bisa selamat dari gencetan tanah di dalam kubur. Informasi ini sengaja saya sampaikan agar kita bisa menebus diri masing-masing, karena Ramadan siap membersihkan badan, siap membersihkan hati, siap membersihkan rohani. Itulah hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita, agar kita nggak main-main dengan puasa. Sakit bagaimanapun juga harus kita paksakan, sebab kenyataannya masuk di kubur. Istri yang kita cintai melepaskan diri, anak yang kita cintai nggak bakal bantuin, hanya berhadapan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu berlari semua manusia. Sudah tidak lagi istri memperhatikan suami, suami memperhatikan istri. Sudah tidak ada lagi ayah memperhatikan anak. Sudah tidak ada lagi. Masing-masing agar mencari selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan kisah doktil qabri, bumi siap menggenjat, maka terputuslah semua persediaan yang ada di tubuh. Rasanya sakitnya luar biasa, menjerit sekencang-kencangnya. Istri yang masih hidup nggak ngedengar, Pak. Anak yang masih hidup kagak dengar. Yang ngedengar cuman ayam doang di atas kuburan. Itu pun ada hadisnya. Mau ayam betina kayak mau ayam jago, kalau di atas kuburan suka bunyi itu ayam. Itu ada hadis, Pak. Dia lagi ngedengerin suara histeris ngejerit sekencang-kencangnya. Penghuni kubur sedang disiksa. Andaikan manusia mendengar histeris, menyayat hati, kesakitan, kita akan pingsan, nggak bakal mau makan. Kenapa? Saking takut. Untung dibatasi oleh Allah. Untuk ayam 20 hajat ke bawah dikasih pendengaran. Memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana kita mempersiapkan diri masuk Ramadan agar jauh-jauh hari dipersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi Allah tidak sia-sia nyusun bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Semua punya arti. Cuman orang kurang rajin memahami hal ini. Anggap saja angin lalu. Padahal Isra Mi'raj di situ sedang diberi kesan kita bahwa Subhanalladzi asra, sesuatu yang mencengangkan, yang membingungkan. Baca Subhanallah, akal tidak akan mampu berperan. Terlalu cetek, pakailah iman. Sesudah, bila ada sesuatu yang tidak akan masuk akal pikiran, baca Subhanallah. Lanjutkan. Sya'ban itu peristiwa Rasulullah begadang
di malam ke-13, begadang di malam ke-14, begadang di malam ke-15, dengan sebuah hadis yang sering disabdakan dipakai oleh para penceramah. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan umatku seluruhnya ke surga. Allah jawab, sepertiga Muhammad. Terus Rasul begadang, tapi begadangnya bukan di Ka'bah, bukan di Madinah, bukan di masjid, di kuburan. Sebab Hasan Husain mencari kakeknya semalam suntuk nggak ketemu, nggak taunya laporan habis begadang. Kan di sini ada hikmahnya, Pak. Apa yang Anda pikirkan tentang Rasul begadang di kubur? Apa maksudnya? Kok nggak di Ka'bah? Kok nggak di masjid? Kok di kuburan? Kan mesti pikirin mah kita. Ada apa dengan orang mati? Kita nggak pernah mikir ke situ. Yang ada cuma ribut bid'ah melulu. Yang ada cuma ribut bid'ah melulu. Dengan kata-kata itu semakin tambah dangkal pemahaman kita. Itu hikmahnya itu. Terus kalau ditanya, itu cerita begitu ada di mana? Wala di hadis. Bukan kisah para ulama, itu hadis. Rasul begadang di kuburan malam pertama, malam 13. Kita ngorok malam 13. Rasul begadang, mintanya apa? Masukkan ke surga seluruh umatku ya Allah. Walau kita nggak pernah terima kasih sama Rasul, malah tidur semalaman. Malam ke-14 begadang lagi, sebab jawaban Allah baru sepertiga. Nangis Rasul, ya Allah, umatku sepertiga, 2/3 lagi kemana? Begadang lagi berharap Rasul, tetap Rasulullah, seluruh umatku masukin surga ya Allah. Jawaban dari Allah, 2/3 Muhammad. Masih nangis, Pak? Itu yang masuk surga nggak yang mabuk, nggak yang zina, nggak yang tukang ninggalin sholat, ninggalin puasa. Semua Rasul kepengen umatnya masuk surga. Saking tanggung jawab. Dan Rasul sudah diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pimpinan, Pak, di akhirat tanggung jawab. Di dunia diwujudkan rasa tanggung jawab untuk membela umat. Begadang tiap malam 13, 14, 15. Tadi malam kan hadisnya sahih bahwa Allah memandang alam semesta, seluruh makhluk di jagat raya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kecuali-kecualinya. Orang yang bermusuhan nggak dapat ampunan dari Allah. Maka segeralah bebaskan. Jangan ada di hati rasa dendam. Jangan ada di hati rasa dendam. Jangan ada seberkas satu titik api di dalam hati menyimpan rasa dendam. Buang semua. Sebelum orang meminta maaf, semua harus dibuang. Kalau tidak, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusus, Pak, di malam tadi. Allah menilik alam semesta penuh dengan ampunan, dan semua diampunkan dosanya kecuali orang yang berseteru. Suaminya nggak dimaafin sama istri, istrinya juga nggak dimaafin sama suami, anaknya juga nggak dimaafin sama orang tuanya. Itu bisa kejadian, bisa Pak kejadian. Anak doraka dia nggak dimaafin mak bapaknya, padahal orang tua segera maafkan mestinya. Dan sebagai guru juga segera harus memaafkan murid-muridnya. Sidang Jumat yang berbahagia, itu runtutan peristiwa penting semua buat kita. Berhubung kita terlalu lama mikirin dunia terus-terusan, urusan akhirat terbengkalai, padahal hidup sesudah mati miliaran tahun ke depan harus dipersiapkan. Paling lama 63 tahun kita di dunia, paling lama lagi juga 70 tahun. Tapi sesudah mati
khalidina fiha abada. Sudah tidak lagi berjumpa dengan siang, tidak berjumpa dengan pagi, nggak ketemu sore dan ketemu malam lagi. Sudah tidak ada waktu pakai jam di sana. Ya, seperti apa? Mari kita buktikan nanti. Seperti apa nanti di akhirat? Yang jelas khalidina fiha abada. Mempersiapkan ini sidang Jumat yang berbahagia. Jangan pura-pura penyakit mah. Jangan pura-pura sakit. Tegar, siap menghadapi bulan suci Ramadan. Bekerja keras, berpuasa, tanggung jawab. Jangan sampai sakit sedikit, pura-pura lalu kita berbuka 2 bulan berturut-turut untuk membayar. Kalau sampai bersetubuh di bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan sebenarnya butuh ilmu yang harus dipersiapkan, dipelajari oleh kita. Jangan sampai melakukan persetubuhan di bulan suci Ramadan di siang hari. Kalau malam ya bebas. Sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman dan Islam, dimudahkan segala urusan kita, dimakmurkan rezeki kita yang banyak, yang halal untuk beribadah. Semoga anak dan keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh-solehah. Semuanya kita meninggal husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسيه. فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارضهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع أمة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمان الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.